enggak sedih kok, enggak seperti Agus, tenang saja. Di TikTok kan lagi tren yang Marriage is scary ya. Cewek kalau udah nikah tuh nggak bisa jalan-jalan lagi. Bisa berkarir. Terus nggak bisa berkarir, harus full di rumah, ngurus anak, ngurus suami. Kayak Dengan dalih mengenal lebih dekat, bullshit semua itu bullshit. Sampean tahu sifat surga nggak? adem. Yang mana fenomena kumpul kebo atau living together itu tuh udah biasa di sana, kayak Yang setiap orang bisa memegang, bisa mencium, bisa menikmati. hari ini kita bakal ngobrol dengan Bapak Syarif, yaitu salah satu mudin di Desa Mayonglor. Kita bakal ngobrol ini tentang segala hal yang mungkin terjadi pada kehidupan dewasa, ya kan? Terlebih untuk mereka yang mau menuju ke fase kehidupan yang berbeda. Mungkin ini menarik untuk dibahas sih, tema ini, yaitu pernikahan. Mengingat Gen Z dan generasi-generasi sekarang ini tuh banyak yang nggak mau menikah, ya kan? Langsung tak tanyain saja ya Mbak ya. Monggo. Menurut Mbah Syarif, sebagai seorang yang udah menikah nih, memandang pernikahan itu seperti apa? Sebelumnya selamat malam teman-teman, adik-adik dari podcast Kartunan ya, Karang Taruna. Ya, Karang Taruna kata. Tema malam ini agak seksi. Tema tentang pernikahan, hubungannya pernikahan dengan generasi milenial pada saat ini. Kalau saya tadi ditanya gambaran pernikahan ya bagi saya. Di awal-awal ketika, jadi saya tak cerita sedikit. Silakan. Saya punya kehidupan agak lucu. Karena dulu itu pernah punya cita-cita umur 21 sudah menikah, tetapi gagal. Kemudian Kenapa Mbah gagalnya? Gagalnya ya belum siap. Kemudian target lagi umur 25 juga gagal. Karena juga emang belum siap. Tapi sudah ada calonnya. Waktu itu ada, tapi lepas. Aduh. Oke. Tapi tidak sedih kok, tidak seperti Agus, tenang saja. Ya begini, pada awal-awalnya waktu itu memang karena waktu umur 27 merasa sudah cukup umur, kemudian saya hanya berpikiran, oh saya sudah 27, sebentar lagi 30, saya harus menikah. Konsep menikah waktu itu ya sederhana, menikah kemudian punya anak, dibesarkan bareng, nanti juga kita bekerja untuk membesarkan anak dan seterusnya. Tetapi masuk ke 1-2 tahun pernikahan pertama itu memang cukup apa? Struggle gitu ya Mbak? Menyenangkan. Ya sangat menyenangkan. Berbunga-bunga. Enggak. Kalau saya menggambarkan itu begini, orang menikah itu seperti orang membuat kopi. Jadi diracik, ya kan, cari formula yang tepat, terus kemudian diaduk, sebentar saja, terus diminum, habis diminum, orang nurokno sewengi. Nah itu gambarannya. Jadi prosesnya kalau memang kita prosesnya instan, tidak direncanakan dari awal, ya itu ora nurokno sewengi. Jadi kalau misalnya kita tidak tidurnya semalam itu siap artinya dengan segala persiapan. Kalau misalnya mau cemilan ada, mau bacaan juga ada, mau nonton film ada, kita sudah enjoy. Tapi kalau dengan tidak tidurnya semalam kita itu tidak ada persiapan, ya bingung. Nah itu ya gambaran lucunya seperti itu. Cuman begini, saya sampai saat ini usia pernikahan sudah sekitar kalau anak saya yang barep itu kelas 1 SMP itu kira-kira 11 tahun ya. Oke. 11 tahun. Cukup. Nah, cukup 11 lama. tahun itu cukup banyak suka duka yang saya alami. Kemudian
saya mulai usia pernikahan tahun keempat, saya mencoba berpisah tempat tinggal dengan orang tua. Jadi pindah cari rumah sendiri, dan itu jauh dari orang tua pribadi, walaupun dengan dan juga dengan mertua. Jadi waktu itu juga emang benar-benar kita harus menciptakan rumah ini menjadi surga, kemudian tetangga kita menjadi saudara, terus orang terdekat di kiri kanan kita menjadi orang tua dan saudara, dan lain-lain. Nah, tapi ini pesan saya untuk adik-adik. Jadi kalau ini kan yang baru musim itu kan anak-anak yang zaman sekarang nggak mau nikah, kenapa? Enggak. Kalau saya sebagai P3N di desa itu ada dua hal. Satu, banyak juga pernikahan di usia yang kurang matang. Dini tidak, kurang matang, usia kurang matang. Artinya kalau undang-undang itu membatasi minimal usia 19 tahun, itu secara emosional itu saya rasa kurang matang. Artinya ketika ada permasalahan di keluarga, kemudian apabila tiba-tiba terus hamil punya anak misalnya, usia 20 tahun menghormati anak, kemudian dia juga di sisi lain dia juga harus berkarir. Nah, itu kan kebanyakan terjadi banyak perceraian kalau di Jepara itu, terutama yang anak-anak pabrik. Terus kemudian dari hal-hal semacam itu ada juga yang semacam trauma artinya ketika melihat temennya menikah baru 2 tahun tapi ada permasalahan di keluarga, tidak bisa mengelola, akhirnya secara kehidupan rumah tangganya kurang termanage dengan baik, dan akhirnya ya terjadi sampai ke perceraian. Kalau kan kayak saya nih kan masih muda gitu. Ya, belum nikah. Adalah sedikit ketakutan lah. Sedikit trauma, enggak ketakutan sih. Itu di TikTok kan lagi tren yang marriage is Scary ya. Itu Kayak menyeramkan dalam kita udah nikah, cewek kalau udah nikah tuh nggak bisa jalan-jalan lagi, terus nggak bisa berkarir, harus full di rumah, ngurus anak, ngurus suami, kayak beban gandanya ini banyak banget gitu loh. Terus ya itu menurutku sebagai seorang yang muda itu kayak salah satu alasan kenapa cewek sekarang nggak mau nikah itu Mbak. Untuk mengatasinya tuh gimana? Menurut pandangan seorang yang udah menikah nih. Ini kalau segala sesuatunya itu didasari atas dasar agama. Artinya ketika orang memutuskan menikah itu diniati dengan ibadah. Nah, itu yang paling utama. Diniati dengan ibadah. Kalau dalam syariat Islam itu kan ikut sunnahnya Rasulullah, karena Rasulullah juga menikah. Nah, itu satu. Kemudian usia saya pribadi itu bisa mengenal istri saya secara utuh itu setelah 3 tahun pernikahan. Lama ya? Setelah 3 tahun pernikahan, jadi usia 1-2 tahun itu belum. Jadi mungkin ketika saya pacaran atau adik-adik nanti pacaran, yang pacaran sampai 2-3 tahun bahkan sampai 6 tahun dengan dalih mengenal lebih dekat, bullshit semua itu bullshit. Setelah menikah itu minimal itu 2-3 tahun baru bisa mengenal secara utuh. Artinya begini secara utuh, saya sangat paham ketika istri saya akan marah ketika saya berlaku seperti apa, dan untuk menenangkan jangan seperti apa. Nah, itu butuh waktu sekitar 3 tahun. Sekarang gini, kayak perbedaannya tuh di mana Mbah? Kan kalau kita pacaran ya, kita kan juga mengenal, itu kan kemungkinan kita jalan bareng lah. Terus mungkin kita ngobrol segala hal, sama dong kayak pas udah nikah atau beda? Ini kalau mengenal karakter orang tuh harus tinggal bareng gitu. Maksudnya kalau akad pacaran kan cuma nggak 24 jam bareng ya. Jadi kan nggak tahu sifatnya yang seperti apa gitu. Iya, mungkin itu. Karena orang pacaran itu kan pasti niatnya kan seneng. Kalau orang niat seneng pasti kan
nyari yang disenengi. Kan gitu sih. Jadi yang ditampakkan ya sesuatu yang membuat pasangan kita senang. Gitu. Jadi kalau misalnya orang pacaran itu bilang mengenal lebih dekat, bohong, menutupi lebih dalam, iya. Iya, saya mengalami sendiri itu. Gitu. Nah, terus ini kalau misalnya untuk tips-tips biar paling tidak adik-adik yang di usia muda ini mantap untuk mantap untuk menikah, itu satu harus jadi dengan keimanan. Artinya ketika menikah harus diniati dengan ibadah. Terus kedua, saya selalu berpesan kepada pengantin-pengantin saya, kalau ada ungkapan dulu ya, rumahku adalah baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Jadi semua itu menjadi surga. Rumahku adalah surgaku, istriku adalah surgaku, pekerjaanku adalah surgaku. Kenapa di situ Kanjeng Nabi itu mengibaratkan surga? Sampean tahu sifat surga enggak? Adem. Apalagi? Menenangkan. Sifat surga itu satu, tidak ada maksiat di dalamnya. Oke. Nah, ketika Anda sudah yakin bahwa semua itu menjadi surga, Anda akan menjaga itu tidak menjadi maksiat. Artinya ketika kita di rumah akan menjaga rumah menjadi sesuatu yang tidak untuk bermaksiat. Ketika kita bersuami, kita beristri, kita akan menjaga posisi kita. Saya sebagai suami tidak akan mencederai perasaan istri saya, tidak akan berkhianat dan lain sebagainya. Artinya saya menciptakan surga untuk diri saya, menciptakan surga untuk calon istri saya, gitu kan, menciptakan surga untuk anak-anak saya nanti, dan menciptakan surga di semua yang saya tempati, baik itu rumah, baik itu tempat kerja dan lain sebagainya. Oke. Terus nih datang dari ini ya Mbah, kayak kekhawatiran aku. Kan aku kan orangnya kurang pinter dalam menilai orang ya kan. Nah, ketika kita mau menikah itu kan harus pinter-pinter nilai orang. Caranya gimana? Kalau pacaran kalau pacaran aja itu kayak nggak bisa menunjukkan orang ini baik atau enggak. Terus caranya kenal gimana? Berat ini. Ini ketakutan semua cewek loh kayaknya nih. Saya itu ketika istri saya, dulu sebelum jadi istri, itu ketika ditanya sama ibu saya, calon mertuanya waktu itu, ditanya, "Duk, yang kamu suka dari anak saya apa?" Jawabannya satu, tidak tahu. Oh gitu? Ya serius, tidak tahu. Terus ketika, nah sama ketika saya ditanya, "Loh kowe kok so seneng? Sing mbok seneng apa nih?" Tidak tahu. Jadi mungkin karena apa ya? Kalau bahasa sekarang chemistry ya. Kalau sudah menjadi chemistry terus itu tidak bisa diungkapkan ya, emang tidak tahu akhirnya. Gitu. Jadi begini, cinta itu, kalau bagi saya, cinta itu kalau ibadah sholat panjenengan itu diniati seperti kan, kenapa kamu sholat? Karena ini kewajiban saya, kan jadi beban. Tapi kenapa kamu sholat? Karena itu kebutuhan saya dan saya sangat menikmatinya, tidak menjadi beban. Sama, ketika kenapa kamu pilih dia? Karena saya merasa satu, biasanya orang memang butuh kenyamanan. Saya nyaman dengan dia, gitu. Tapi yang kadang itu menjadi jawaban tapi lucu. Saya yakin dia bisa mengantarkan saya kepada surga. Habis ini istrinya bawa model kelompok-kelompok. Gini, itu bahasa apa ya, rayuan kita kepada mertua, benar. Tapi gini, keyakinan itu timbul dari hati. Keyakinan itu timbul dari hati. Kalau dalam syariat itu kan ada patokannya. Kalau mencari jodoh ada 4. Lihat agamanya, ya kan? Kalau kita nyari orang yang sempurna tidak ada. Minimal dia itu ya banyak ibadahnya daripada maksiatnya. Itu minimal cukup lah. Kemudian dilihat nasabnya, kemudian dilihat kekayaannya. Dan bagus lan ora gitu sih. Oh, fisik ganteng. Gitu ya, tapi yang namanya ganteng itu relatif.
Iya. Tapi kalau jelek mutlak. Iya kan? Ganteng itu relatif, tapi kalau jelek mutlak. Selera orang. Tahu mutlak gak? Tahu. Mutlak itu Nggak batasan, nggak ada batasannya apa. Nek sampean nonton film India yang agak lama-lama, itu Enggak tontonan. ada artis India sing biasanya wonge wireng, ya kan, jadi polisi sing gudibal iku. Lah itu namanya mutlak. Gimana, Mbak? Kita nggak pernah lihat itu kayaknya. Oh iya, beda generasi ya. Beda generasi. Kita nggak lihat itu. Mata kan dikimo. Hah? Apalagi yang mau ditanyakan? Banyak nih. Nih, mengingat kayak gini ya, Mbak ya. Kan waktu itu saya pernah tinggal di daerah kota-kota besar ya, Mbak. Yang mana fenomena kumpul kebo atau living together itu tuh udah biasa di sana. Kayak kan tadi Mbak Sarip bilang kalau pengen mengenal pasangan itu harus tinggal serumah. Nah, itu mereka tinggal serumah ya kan. Tapi belum nikah. Belum nikah. Belum ada ikatan secara agama gitu loh. Nah, melihat angka perkawinan yang terus menurun tapi angka living together-nya tinggi itu gimana sebagai orang yang udah menikah? Saya hanya bisa bercerita. Jadi nanti jangan yang menyimpulkan sendiri. Oke. Ini contoh saja. Ini ada misal ini ada bunga apa? Bunga dahlia lah. Yes. Ada bunga dahlia, ya kan? Ada bunga dahlia. Kemudian di toko bunga banyak ada bunga. Kemudian yang saya pilih adalah bunga dahlia. Ya. Kemudian bunga dahlia ini yang dipajang itu karena baunya wangi kan sering dipegang orang. Dipegang, wangi, bagus. Terus ada orang lagi karena juga suka dengan dahlia, dia ambil dipegang, bagus, wangi. Gitu. Terus karena ini yang sering dipegang orang, ya kan, kemudian dicium bau harumnya oleh orang lain. Kemudian kalau saya pribadi atau jenengan sendirilah, kalau misalnya mau membeli buket bunga dahlia, apakah akan membeli bunga yang dicontohkan ini atau minta baru yang di dalam yang masih bungkusan? Yang baru. Nah, Itu. Yang di luar pasti udah ada lecek-leceknya. Ya itu. Harumnya hilang. Jadi gambarannya itu. Tinggal milih mau jadi dahlia yang dipasarkan, dilihat banyak orang, yang setiap orang bisa memegang, bisa mencium, bisa menikmati. Apakah memilih dahlia yang masih segelan? Oke, mantap. Pertanyaan dari Rosi. Dari Gen Z kan umur 99 sampai 2005 sampai Kelahiran 2005. Itu iya, itu udah banyak yang nikah. Sedangkan yang mungkin 99 sampai 90-an 90 sampai 2000-an awal. masih banyak Yang belum nikah. cari karir gitu. Contohnya kayak Ketua Karang Taruna. Masih mencari karirnya. Gimana? Masalahnya? Tapi ini Ketua Karang Taruna kita bukan Gen Z. Dia Milenial. iya kan 90-an gitu. Enggak, kalau Mas Salim itu kriteria orang yang setia. Setia menunggu. Oh iya. Oh iya mungkin. Atau setia setiap tikungan ada. Gini, pilih nikah itu memang pilihan sih ya, pilihan. Sebab menikah, kalau saya pribadi sendiri selama menjadi petugas pernikahan di desa itu, sebab orang menikah itu macam-macam. Kecelakaan ada, kemudian yang ada petong, iya ada orang yang percaya petong itu, Petong. iya, perhitungan, nah, weton. iya weton, Weton. Nah, perhitungan weton itu ada. Jadi saya pernah menikahkan orang Kalimantan dengan orang Kalimantan, tetapi menikahnya di Majonglor. Itu kalau telat 1 hari saja, dia harus menikah itu 3 tahun lagi. Kenapa kayak gitu? Ya emang hitungannya seperti itu, Oh. gitu loh. Tradisinya sana. Itu laki-lakinya lebih muda, kemudian
secara umur belum 19 tahun. Jadi dia menikah, di akad nikahkan itu hari Sabtu, kemudian dia nikah resminya di KUA itu hari Selasa. Karena hari Selasa itu pas 19 lebih 1 hari. Hari Sabtunya waktu itu sebelum kan berarti kan belum 19 tahun, tidak bisa dinikahkan secara negara. Jadi Ada yang model semacam itu ada. Tetapi bolak-balik itu nek kalau yang saya lihat sekarang ya, karena rata-rata anak yang usia lulus sekolah itu langsung bekerja, kemudian merasa sudah mempunyai penghasilan, dan kemudian sudah dekat satu dengan yang lain, orang tua merasa khawatir, kemudian ya sudah langsung dinikahkan. Biasanya seperti itu. Kalau bagi yang menolak, yang tadi agak trauma dengan pernikahan usia muda, itu mungkin ya nek aku yakin sih Anda ini sudah mengalami siji pernah gagal pacaran misalnya. Terus kedua ada yang ditunggu. Resign aja lah aku dari sini. Resign lah aku. Janganlah terlalu dibuka kartunya. Ya. Oke, terus ini menjembatani yang tadi ya, yang nggak nikah sekarang itu kan bukan hanya yang generasi sekarang ya, Mbak ya. Yang takut nikah tuh kebanyakan yang udah tua-tua nih. Dan biasanya orang kalau udah tua itu kan circle-nya udah makin menyempit ya, Mbak ya. Udah gak punya temen lagi gitu loh. Kalaupun ada itu paling yang udah kayak bestie banget gitu kan. Dan kebanyakan itu sejenis. Jarang kalau orang temenan, bestian itu lawan jenis tuh jarang ya kan. Nah, untuk tips and trick untuk orang-orang yang kayak gini gimana? Kayak yang udah tua banget, karir udah settle nih. Kita nyindir ini. Karir udah settle ya kan. Terus kayak penghasilan oke, rumah mungkin udah oke semuanya. Cuma emang dia karena lingkungannya itu udah mulai menyempit, akhirnya dia nggak punya nih kesempatan untuk kenal sana sini, ataupun mungkin dia udah capek gitulah sama kerjaannya. Itu kira-kira gimana cari jodohnya menurut Mbak? Ikut biro jodoh. Banyak lah, sebenarnya banyak. Kalau misalnya saya itu punya kenalan kiai, ya itu juga banyak stok. Biasanya kalau saya silaturahmi itu kalau yang saya bawa itu masih jomblo, saya pasti bilang, ini 1-2 orang ini masih jomblo, tolong dilapakkan, gitu. Loh, itu biasanya terus langsung tanya, kamu kriterianya seperti apa? Langsung. Tapi itu bagi orang yang apa ya, kalau memang sudah yakin wis kula pasrah kan biasanya begini. Kalau umur di bawah 20 tahun kan siapa lu siapa gue kan gitu. Nanti setelah umur 25 ditimbang-timbang. Tapi kalau sudah 30 ke atas wis apa-apa lah. Berarti kayak jasa-jasa pengangkutan. Aku ora nyindir loh, Bos. Berarti untuk jasa-jasa pengangkutan para macam lagi tuh harus banyak banget ya, Mbak, untuk bisa menolong orang-orang yang udah dewasa ini. Somblangin. Kalau aku bingung, tapi biasanya itu kalau bagi teman-teman yang nggak laku-laku itu biasanya saya menyarankan ada 3B biasanya. 3B. Apa 3B, tuh? Nah, 1 berdoa. Nah, kemudian yang kedua berusaha. Berusahanya kayak gimana, Mbah? Ya berusaha artinya kalau dia misalnya dengan tertarik dengan seseorang, dia harus menjadi orang yang menarik kepada orang yang diminati gitu. Nah, pokoknya ini gitu. Kalau main dating apps berarti termasuk ya? Ya. Oke, dating apps boleh. Nah,
Terus yang ketiga bercermin. Maksudnya begini, bercermin itu artinya harus melihat saya sudah tua, sudah berumur. Artinya ya, kalau tidak menikah itu terus yang melanjutkan ibadah saya siapa? Oke. Karena apa? Saya masih ingat ketika saya memberi penyuluhan menikah ke anak-anak aliyah waktu itu. Saya cuma bilang, ibadah yang paling lama itu adalah menikah. Paling lama, ibadah paling lama itu menikah. Kemudian menikah itu setelah orang menikah dia mendapatkan setengah dari agama, ya kan? Kalau bisa menikmati pernikahan, semua nikmat. Saya itu semua nikmat. Jadi begini, memanggil saja yang ibadah, ya kan? Kemudian ngerangkul menjadi ibadah. Sesuatu yang tabu ketika belum menikah, setelah menikah menjadi ibadah. Hal sekecil apapun gitu. Menjadi ibadah. Ya, Gitu. Bahkan ya itu. Sampai ada menyala mantuku. Jadi ya itu kalau misalnya memang ketika saya yakin ketika saya menikah kemudian ibadah baik saya diteruskan oleh anak-anak saya, itu kan berarti ibadahnya diteruskan. Nah, itu yang dimaksud ibadah menikah adalah ibadah yang paling lama. Gitu. Dan kalau itu misalnya diyakini, saya yakin kok orang tidak ada masalah ketika mau menikah. Gitu. Terus ini Mbak, kalau boleh nanya nih, semisal ada nih orang yang dia tuh nggak meniatkan emang nggak mau menikah gitu loh. Mungkin dari kecilnya dia udah dapat trauma lah. Mungkin dia itu kayak udah malas aja gitu. Semisal aku nikah, pokoknya dapet stigma pernikahan yang negatif gitulah. Akhirnya dia meniatkan diri, oke, saya sampai akhir hayat saya nggak mau menikah gitu. Itu kira-kira gimana kalau dalam pandangan Islam? Soalnya kan setahu saya nikah itu kan sunnah. Kalau sunnah nggak dilakuin kan nggak apa-apa gitu loh. Gimana? Bisa menjadi sunnah, bisa menjadi haram, bisa menjadi wajib. Kok bisa? Iya. Haramnya kenapa? Haram itu jika menikah didasari dengan nafsu, menjadi haram. Menjadi wajib itu ketika secara umur sudah mampu, secara finansial sudah mampu, secara ilmu agama sudah mampu, tetapi dia khawatir tidak bisa menjaga kehormatannya, artinya tidak bisa menjaga dari perzinahan, itu menjadi wajib. Gitu. Nah, jadi tergantung, kalau fikih itu tergantung. Nah, tapi kalau misalnya dia memang tidak mau menikah, asal begini, banyak wali-wali ya seperti Robiah Dewi kan juga menikah, sampai meninggal juga tidak menikah. Juga banyak wali yang kita tahu sendiri orang alim sampai tidak menikah sampai wafat juga banyak. Tetapi saya yakin itu kok nggak pernah diniati dari muda. Jadi biasanya itu niat itu akan muncul ketika dia sudah sampai titik tauhid yang paling tinggi. Artinya itu bukan wilayah syarat lagi, itu sudah di wilayah tauhid kalau itu. Dan saya nggak berani menghukumi itu. Tangan. Ini Mbak, ada pertanyaan titipan sebelum kita tutup nih. Oke. Ini, sebagai orang Jawa yang selalu kental dengan weton, boleh gak sih kita mempercayai itu? Kita kan Islam gak boleh percaya tentang ramalan dan sebagainya. Tapi orang Jawa sini mungkin kebanyakan yang di desa sini juga masih sih kayak wetonnya gak cocok, gak iso rapi. Iya. Berat. Boleh ini. gak sih? Gini, ilmu weton itu kan ilmu enggak, itu kalau dalam studi ilmiah namanya apa? Kurang tahu. Apa? Kurang tahu. Kurang tahu. Jadi kalau misalnya orang menghitung gerhana
ya kan? Ilmu falak itu ya? Nah, itu kan ada namanya ilmu falak. Ilmu falak itu kalau di Jawa ya weton. Karena di falak itu hitungannya sama. Jadi pakai hari terus pakai pasaran itu sama. Jadi begini. Kalau kita bicara ngomong weton, adat orang Jawa, Orang Jawa itu punya adat dan itu memang semacam ilmu titenologi, titenane ini. Itu ada yang menganalogikan sama dengan bahasa-bahasa di Quran. Artinya begini, bahasa Quran itu bahasa rumus. Contoh. Jadi rumus orang masuk surga itu kan innalladzina amanu wa amilus sholihah dan sebagainya. Itu rumus. Ketika A ketemu B, dia akan masuk ke C. Nah, itu rumus. Dan itu banyak sekali ayat-ayat tentang itu banyak. Dan itu iku nek cara wong Jawa, ya itu semacam koyo dititeni. Misal like weton ini karakternya seperti ini, karakter ini semacam ini. Nanti kalau ketemu kan menjadi seperti ini. Nah, untuk pengetahuan, kalau bagi saya ya, untuk pengetahuan boleh. Tetapi yang tidak boleh itu mengimani bahwa yang terjadi setelah itu karena ini, itu tidak boleh. Semuanya, bahkan tidak di weton pun juga tidak boleh kan. Termasuk zodiak itu ya? Tidak boleh. Jadi kalau hanya sebatas untuk antisipasi, kemudian nek cara Jawa kan ngati-hati. Itu karena memang di Jawa adatnya seperti itu ya emang adanya seperti itu. Cuman saya sendiri juga sering ditanya, Mbak ini wetone cocok ora? Nah, aku cuma takut lagi seneng ora, nek seneng ya wis lakoni. Gitu. Jadi boleh sebagai ilmu pengetahuan diketahui, tetapi jangan itu diimani menjadi penyebab yang berlaku. Itu. Pesannya hanya itu. Cukup memuaskan sih jawabannya. Cukup memuaskan banget. Trisila. Oke, ini kita udah di penghujung sesi Mbak Sarip. Oke, siap. Ini terima kasih buat Mbak Sarip karena udah mau mampir ke sini ya kan. Kepada yang menonton juga terima kasih udah mau menonton. Tim Hore kita mana suaranya? Oke, semoga Mbak Sarip kedepannya tuh good luck selalu ya dalam menghadapi tantangan hariannya gitu. Amin. Semoga istri juga tambah sayang kepada Mbak Sarip. Amin. Oke, sekian dari kita KT Production. Pemuda-pemudi di tantangan, bagi pemuda di semua